Halo kawan Akurat, bersama saya Yusuf dalam program Akurat Talk. Kali ini kita sedang berada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Sudah ada bersama kita Ibu Rosa Ambarsari selaku Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3. Halo Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Masih semangat Ibu mengurus sampah ibu kota? Semangat terus. Oke. Bu, ngomong-ngomong sampah elektronik nih Bu. Bisa dijelasin apa sih yang disebut sampah elektronik itu? Baik, mungkin memang sebagian orang belum memahami sepenuhnya atau menyadari limbah elektronik atau sampah elektronik itu apa gitu ya. Jadi gini, sampah atau limbah elektronik itu sebenarnya adalah barang-barang elektronik yang sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak berfungsi ataupun sudah tidak diinginkan lagi oleh pemiliknya. Artinya mereka sudah tidak ingin membuang barang elektronik itu, dan itu sudah dikategorikan jadi sampah elektronik. Seperti Nah, itu. untuk sampah elektronik itu masyarakat sendiri yang memberi secara sukarela atau pihak dinas sendiri yang memilahnya, Ibu? Kalau di tataran masyarakat, mungkin sebagian masih memperlakukan sampah elektronik ini sama dengan sampah lainnya ya. Jadi ada yang langsung dibuang ke tempat sampah. Misalkan kita punya barang rusak nih, misalkan ada hair dryer rusak, atau mungkin setrika rusak. Nah, kalau sudah tidak berfungsi, kebanyakan mungkin kita nggak tahu kan harus kita apain, maka ada yang langsung buang ke tempat sampah seperti itu. Ada juga yang memberikannya kepada sektor informal ya, katakanlah ada tukang loak sehingga dia bisa mendapatkan rupiah kembali. Nah, ini sebenarnya satu perlakuan yang kita ingin mencegah pencemaran dengan perlakuan-perlakuan seperti itu. Maka kita adakan layanan untuk limbah elektronik ini di masyarakat. Contohnya dalam keseharian kita itu apa saja barang-barang? Bisa di handphone, bisa di komputer, bisa di apapun barang elektronik pasti ada kabelnya ya. Nah, kemudian kabel-kabel ini kalau disalahgunakan atau misalkan di treatment dengan cara yang tidak tepat bisa menimbulkan pencemaran juga. Seperti itu, pernah lihat ada misalkan sektor informal, katakanlah pemulung yang bakar kabel ya. Pernah ya? Nah, itu kan asap yang dibakar itu adalah asap beracun. Sehingga perlakuan seperti itu adalah salah. Nah, ini kita ingin mencegah ke sana supaya tidak ada lagi potensi pencemaran dari barang-barang elektronik kita. Selain potensi pencemaran tadi, ada nggak dampak lain terhadap kita masyarakat bagi limbah sampah elektronik ini? Iya, ada, pastinya ada. Jadi selain dia punya potensi mencemari lingkungan, yang kedua adalah memberikan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Gitu ya. Contohnya ada baterai. Kalau misalkan zaman dulu tuh handphone kita kan ada baterainya ya di dalamnya yang masih terpisah, dan itu seringkali sudah gembung, udah kita nggak bisa gunakan dan sudah mengeluarkan cairan. Nah, itu adalah cairan beracun yang pastinya dia punya dampak terhadap kesehatan. Sehingga kalau misalkan di rumah kita terus menemukan itu, pasti kita buang nih ke tempat sampah gitu ya. Pada saat itu mungkin memang tidak terpikir harus berbuat apa. Yang penting di rumah saya tidak ada barang yang berbahaya bagi anak-anak, bagi keluarga, sehingga dibuang langsung ke lingkungan. Nah, ini sebenarnya yang ingin kita cegah seperti itu.
Lalu bagaimana alurnya bagi kita masyarakat nih untuk mengantisipasi hal tersebut, barang-barang elektronik yang kita punya, sampah elektronik yang kita punya maksudnya, untuk bisa dikelola oleh pihak dinas lingkungan? Iya, iya. Jadi memang kami mulai tahun 2017 ada layanan untuk pengelolaan limbah elektronik. Pertama, bagi masyarakat itu harus menyadari dulu bahwa yang tidak boleh dilakukan itu apa. Nah, yang tidak boleh dilakukan itu adalah membuang secara langsung ke lingkungan, gitu ya. Kemudian, kalaupun dia membuang atau memberikan barang elektronik itu kepada katakanlah pemulung, itu kita tidak bisa memastikan apa yang akan dilakukan oleh pemulung. Bisa jadi suatu tindakan atau kegiatan yang memang bisa mencemari lingkungan. Nah, oleh karena itu maka Dinas LH menyiapkan Dropbox yang dikhususkan untuk warga supaya dia bisa membuang barang elektroniknya. Itu kita menempatkan Dropbox itu di ruang-ruang publik. Jadi memang ada beberapa di halte Transjakarta, stasiun Cikini, di kantor-kantor wali kota, di kantor kecamatan kelurahan ada beberapa yang sudah ditempatkan. Jadi itu sebenarnya adalah fasilitas atau wadah untuk masyarakat bisa membuang secara benar ke sana. Kemudian yang kedua, kita membuat satu layanan jemput. Kalau Dropbox itu hanya bisa kita membuang barang elektronik yang ukurannya kecil. Kalau layanan jemput maka bisa membuang kulkas, bisa membuang AC ya, terus ada TV. Boleh silakan. Nanti kita akan jemput dan itu tidak berbayar. Untuk bisa dijemput gimana caranya tuh Bu? Apakah Untuk ada bisa, call center khusus atau seperti Iya, jadi memang harus masuk dulu ke webnya Dinas LH. Di sana ada form ya, bisa diklik, nanti isi Google Formnya. Nanti setelah itu disebutkan limbah elektroniknya apa saja, kira-kira ada berapa kilo. Kemudian nanti petugas kami akan merespon. Nah, begitu petugas kami akan merespon, nanti janjian nih mau kapan dijemputnya, posisinya persisnya di mana. Nah, itu nanti kita akan pick up ke sana. melalui website berarti ya? Iya, melalui website. Ada aplikasi khusus agar bisa lebih memudahkan? Sejauh ini baru melalui website, belum ada lagi. Tadi Ibu katakan 2017 awalnya ya. Itu berarti di kepemimpinan Gubernur Anies Waktu itu ya? masih Gubernur Ahok ya, masih Pak Ahok. Oh, pada zaman Iya, Pak Ahok masih juga Pak. udah mulai? Iya, sudah. Oke. Nah, lalu Ibu, saya pernah dengar ini barang-barang elektronik ini katanya juga mengandung bahan-bahan khusus yang katakanlah mahal gitu ya, atau berharga gitu ya. Seperti contohnya emas. Ini benar nggak sih Bu? Benar. Jadi selain memang ada kandungan logam berat di dalam barang-barang elektronik itu, tapi juga ada precious metal, artinya ada metal atau logam berharganya yang di dalamnya. Bisa ada emas, bisa ada perak dan logam-logam lainnya yang memang dia itu berfungsi untuk mengantarkan elektronik di sana itu dia menjadi penghantar yang baik. Jadi memang itu sengaja digunakan. Jadi ini sebenarnya yang mungkin banyak diketahui oleh masyarakat dan mereka ingin melakukan memisahkan yang logam berharga itu untuk keuntungan pastinya ya. Tapi dilakukan dengan cara yang ilegal. Ilegal itu dalam arti dia tidak memiliki izin dari kementerian melakukan treatment tersebut dan juga dia tidak memiliki teknologi, biasanya dilakukan secara manual. Lantas sebaiknya patut nggak sih kita seperti itu, memilah seperti itu, atau langsung serahkan saja kepada Dinas Lingkungan Hidup? Iya, jadi limbah elektronik atau sampah elektronik ini kan dikategorikan menjadi limbah B3, bahan berbahaya beracun. Dari judulnya aja berbahaya beracun, artinya di sana ada potensi racunnya sehingga bisa berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan. Treatmentnya beda, nggak kayak sampah yang lain ya. Kalau sampah yang rumah tangga yang membusuk, itu paling membusuk ya, terus habis itu dia akan terurai secara alami. Tapi barang-barang elektronik, komponen-komponen elektroniknya, logam-logam beratnya itu nggak bisa terurai secara alami di lingkungan, bahkan dia malah secara konsentrasi itu bisa menimbulkan dampak yang negatif. Katakanlah kita buang tadi baterai, kita buang ke tanah,
Nah di luar itu dia kena matahari, dia kena hujan, yang akhirnya si komponen berbahaya itu akan bisa meresap ke dalam tanah seperti itu. Jadi itulah kita hadir untuk melakukan pelayanan. Kita akan serahkan limbah elektronik yang ada di kita ini kepada pihak yang bisa mengelola atau mengolah, memanfaatkan, mendaur ulang. Tapi dia punya lisensi dari kementerian. Jadi treatmentnya itu akan berbeda. Dia punya kewenangan, dia punya kompetensi, dia diberi kewenangan mengolah itu, maka kita berikan ke sana. Nah, ada nggak sih jenis sampah elektronik yang sulit diolah? Kalau sulit diolah, saya rasa rata-rata semua barang elektronik itu juga karena memerlukan teknologi ya, memerlukan juga treatment khusus, pastinya dia akan lebih sulit dibandingkan dengan sampah biasa. Lampu lah, katakan lampu. Lampu juga kan limbah elektronik nih. Lampu yang katakanlah lampu bolam atau lampu yang panjang tuh ya, neon, itu juga kalau di treatmentnya juga nggak sembarangan. Dia diambil dulu gasnya, kemudian baru dihancurkan kacanya, habis itu silikanya dipisahkan supaya dia tidak punya ketajamannya itu sudah hilang. Nah kayak gitu itu pastinya kebayang ya, ada teknologi sendiri, ada treatmentnya yang memang rumit untuk itu. Nah, jika melihat negara seperti Jepang nih Bu, contohnya Bu, sampah elektronik kan bisa dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu, misal medali Olimpiade. Iya. Nah, bagaimana dengan kita sendiri Bu? Kita di Indonesia belum sampai ya, memang belum sampai. Jadi pertama memang pemerintah daerah, pemerintah pusat dulu ya sebagai regulator yang paling atas itu harusnya punya aturan dulu. Nah ini mau diapain nih? Misalkan kita warga beli AC, beli TV, beli kulkas, udah nggak kepake, terus kebijakannya harus seperti apa sih? Itu dulu harus ada, kebijakannya harus seperti apa. Kemudian pemerintah daerah, turun ke pemerintah daerah yang dia akan melaksanakan dari apa yang diatur oleh pemerintah pusat. Setelah itu baru di sana ada pendaur ulang, yang dia memang fungsinya melakukan pendauran ulang. Tapi jangan lupa di situ ada produsen yang dia memproduksi barang-barang itu. Nah, yang si produsen ini punya kewajiban juga sebenarnya terhadap barang-barang yang sudah diproduksi, yang sudah digunakan oleh masyarakat, kemudian sudah habis masa masa pakainya, harus dilakukan seperti apa. Ini ada kontribusinya juga, harusnya seperti itu. Jadi ada satu mekanisme yang memang harus dilakukan sehingga bisa mendatangkan inovasi, membuat medali Olimpiade dan atau mungkin yang lebih berguna lagi. Berarti ada kerjasama dengan si produsen-produsen itu Harusnya sendiri? ada. Harusnya ada. Sejauh ini? Belum ada. Belum ada ya. Kementerian yang terkait siapa aja Bu yang terlibat? Kalau untuk seperti itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena terkait juga dengan ini lingkupnya adalah pengelolaan limbah ya. Kemudian kalau barang-barang elektronik pastinya di situ ada Kementerian Perdagangan, Industri juga terlibat karena ada produk-produk elektronik di sana. Lalu tujuannya ini seperti apa gitu, kok dilakukan daur ulang sampah elektronik ini? Kita yang hidup di perkotaan deh ya, itu pasti akan sudah sangat tergantung dengan barang-barang elektronik. Mulai dari masuk rumah, misalkan ruang tamu, ada lampu, misalkan ada TV, ruang tengah juga barang-barang elektronik yang lainnya. Kita masuk ke ruang makan, mungkin ada oven, ada blender, masuk ke kamar, ada TV lagi, nanti ada hair dryer, ada yang lainnya. Masuk ke ruang belakang, ada kompor listrik, ada mesin cuci, ya ada kulkas. Nah itu semua barang elektronik dan kita tidak bisa terlepas dari barang elektronik. Yang barang-barang itu punya waktu, punya masa pakai, atau dia sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya, maka itu suatu saat akan menjadi sampah. Lantas sudah sejauh mana Bu kesadaran masyarakat dari pantauan dinas sendiri terhadap daur ulang sampah elektronik ini? Jadi kalau kesadaran masyarakat sebenarnya, kalau saya boleh bilang, ini dari tahun ke tahun memang menunjukkan pemahaman masyarakat yang meningkat. Jadi kita ini kan menempatkan Dropbox e-waste nih ya, seperti yang ini di ruang-ruang publik. Jadi ada di halte Transjakarta. Nah, dari tahun ke tahun itu kita pantau jumlah yang terkumpul itu semakin banyak.
Awal-awal memang mungkin banyak yang belum tahu ini apa sih ya, kotak apa sih gitu ya. Tapi kalau mereka lama-lama melihat, kemudian dia mau care sedikit, memperhatikan, nah lama-lama dia besoknya dia bawa handphone yang rusak, bawa baterai, bawa kabel-kabel yang sudah tidak digunakan. Jadi dari tahun ke tahun memang yang kita catat volumenya itu semakin meningkat. Oke. Nah, lalu ada tantangannya nggak nih? Sejauh ini ada hambatan? Kalau yang hambatan, dialami? tantangan pastinya ada. Tidak semua masyarakat itu memahami tentang pentingnya pengelolaan e-waste. Nah, kalau dia sudah memahami, tentu dia akan senang memberikan barang elektroniknya itu, melepasnya dengan senang hati. Tapi kalau pemahamannya belum sampai ke sana, nggak akan masuk. Kalau dia masih berpikiran untuk mendapatkan keuntungan yang lainnya. Oke. Nah, itu saya lihat Bu, itu ada salah satu contoh ya dari apa itu? Iya. Chips ya? Iya, jadi ini adalah bagian dari komputer. Biasanya ada juga di handphone maupun Coba di bisa komputer. ditunjukin Bu. Ya, jadi ini Heeh. yang disebut dengan logam-logam berharga itu, ini yang banyak dimanfaatkan, atau mungkin sektor informal mencari dan melakukan pembongkar gitu ya, membongkar HP ataupun bongkar komputer untuk mencari ini. Jadi ini adalah logam emas yang bisa dimanfaatkan pastinya gitu. Tapi tadi kalau dimanfaatkan dengan cara yang salah, ditreatment dengan cara yang keliru, tentunya akan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan maupun pada kesehatan dirinya sendiri. Sejauh ini kan kita ngelihat nggak terlalu engah, ini kan kita mungkin aja menganggap ini kayak tembaga biasa gitu ya, tapi ternyata ini punya kandungan bahan yang Iya, berharga itu. iya, ini logam berharga. Ini seperti emas Ya, apa iya, gimana ini? memang ini emas. Jadi Oh. ini yang banyak dimanfaatkan. Di HP kayak gitu ada nggak sih? Ada di barang-barang elektronik, komputer ya, motherboard itu banyak lah. Seperti itu. Oke. Nah, lalu tadi kan sudah banyak ya Dropbox-nya itu ya. Iya, Masyarakat punya dan langsung aja masukin situ atau lebih baik dijemput atau seperti apa? jadi kalau untuk yang dijemput, sebenarnya kita punya minimal limbah yang akan harus dijemput gitu. Kalau dia sedikit sekali, ya kita juga nggak efisien gitu ya, jemput ke Jakarta lumayan perjalanannya. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 kilo itu kalau untuk barang elektronik juga udah kecil, juga udah berat kan gitu ya. Jadi itu bisa kita jemput. Silakan isi aja form. Nanti kita akan kontak, kemudian kita jadwalkan kapan untuk diambil. Boleh kita lihat-lihat Bu apa aja nih Bu, Boleh, barang-barangnya? boleh, silakan. Jadi ini Bu tempat penyimpanan sampah elektroniknya. Iya, jadi kalau misalkan dari Dropbox yang ada di halte, kemudian layanan jemput selesai ya, jadi petugas kita akan ngedrop barangnya di sini. Tapi sebelumnya memang kita kemas dulu, gitu. Jadi nanti setelah dikemas baru disusun di gudang ini. Seperti itu. Pengemasannya di sini juga. Iya, bisa di sini, ada satu lagi ada juga di gudang kecil, nanti bisa juga dilakukan pengemasan di sana. Ini barang-barang elektronik ya Bu ya? Ya, jadi setelah mereka petugas sampai ke gudang ini memang kita bongkar dulu. Karena biasanya nggak dikemas dengan baik ya dari rumah tangga, jadi memang itu tugas kita untuk melakukan pengemasan lagi. Seperti itu. Ini ada Magicom juga nih Bu, Magicom ya? Banyak, jadi ini barang-barang rumah tangga ini akan banyak sekali nih seperti ini. Ya ini kan Keyboard ya? keyboard, komputer kemudian kita kemas, ulang, nanti pada saat pihak ketiga datang sudah rapi, tinggal diangkut ke dalam truknya mereka. Oke. Mayoritas komputer di sini Bu? Macam-macam sih, barang-barang rumah tangga yang kayak gini banyak juga. Ini ada sampah-sampah elektronik, non elektronik juga nih kayaknya nih Bu. Kalau ini betul, ini sampah B3 yang non elektronik. Jadi ini adalah sampah B3 rumah tangga berupa kemasan-kemasan. Kemasan itu bisa kemasan pembersih, bisa pembasmi serangga, bisa kemasan cat, bisa kemasan oli, misalkan ya di rumah tangga kita kadang suka pakai oli ya, motor kita itu. Terus pokoknya kemasan-kemasan yang
penggunaannya itu bukan untuk aplikasi kita ke badan, tapi untuk pembersih dan itu pembasmi. Itu diterima juga oleh dinas? Itu kita tangani juga, itu menjadi bagian dari tugas kita juga. Jadi ini sebenarnya sedang menunggu penjemputan oleh pihak ketiga. Nah, untuk di kemasan ini kita lakukan di tempat satu lagi di sana. Di belakang tuh ada gudang juga, yang petugas biasanya melakukan pengemasan itu di sana. Oke, boleh ditunjukin ke sana? Boleh, silakan. Bu, kalau untuk periode penyimpanan sampah-sampah elektroniknya sendiri itu seperti apa, Bu? Biasanya nih ya, yang sudah terkumpulkan juga, yang kita kumpulin kan lumayan banyak ya. Jadi biasanya itu dalam waktu 1 bulan 1 kali. Nah ini petugas yang sedang melakukan pengemasan ya. Pengemasan? Jadi, biasanya dipilah, nanti ada kabel atau barang-barang yang kecil-kecil, nanti ditempatkan sendiri. Tapi kalau yang besar-besar ini juga nanti akan dikemas juga sendiri. Dikemas ke dalam karung ya, Bu? Iya, karung. Kita pengemasannya dengan karung. Oh, oke. Ini setiap hari pengemasan ini dilakukan apa pada saat ada sampah-sampahnya aja? Pada saat sudah terkumpul, kemudian baru dilakukan pengemasan. Biasanya mungkin hari berikutnya ya, kalau misalkan sudah selesai menjemput, atau kita ambil yang dari halte Transjakarta itu, kita taruh dulu, nanti baru besokannya kita kemas lagi seperti ini. Di masa pandemi seperti sekarang nih, Bu, pada saat kita kan takut keluar gitu ya, dan mungkin membuang sampah jadi jarang mungkin. Nah, bagaimana nih, Bu, di masa pandemi ini sampah elektronik ini apakah terus di masyarakat ini terus mengirimkan atau sempat ada kekosongan? Jeda ya, jeda ada. Awal-awal pandemi itu juga kan kita membatasi pergerakan kita sendiri ya. Di kantor ada aturannya supaya juga tidak terlalu beraktivitas seperti biasanya, maka ada periode yang memang kosong. Nah, juga demikian juga yang ada di halte-halte Transjakarta, yang biasanya itu 1 bulan itu pasti udah penuh, Dropbox kita itu enggak. Jadi kan yang kita pikirkan, oh ini berarti pengguna transportasi itu juga menurun gitu ya, sehingga yang dikumpulkan di dalam Dropbox itu juga akhirnya sedikit. Ada proses-proses atau prosedur khusus nggak nih yang diubah saat pandemi dibanding sebelum pandemi? Kalau itu pastinya mungkin kalau layanan jemput sekarang sudah normal lagi. Kemudian yang monitoring di halte memang kita tidak intens seperti sebelumnya. Jadi ini yang agak kita jarangkan waktunya. Kalau dulu bisa 2 minggu 1 kali kita melihat per lokasi, ngecek ada yang sudah penuh atau mungkin ada kerusakan atau apapun, itu sekarang kita tidak bisa lakukan. Karena memang dari pihak yang berwenang di sana juga bilang mereka saja yang melakukan pemantauan. Kita paling dikirimin kabar, oh ini udah penuh di sini, oh yang ini rusak nih di sini, nah, baru kita datang. Seperti itu. Setelah penjemputan dari pihak ketiga terhadap dinas, itu nanti outputnya apa sih, Bu? Setelah dijemput, lantas apa gitu? Akan dijadikan seperti apa gitu? Iya, jadi setelah diambil, kemudian mereka bawa ya ke workshop mereka, ke plant mereka lakukan treatment, ada yang di dismantling, ada yang di crushing dan sebagainya. Nanti hasilnya juga beda-beda. Ada yang menjadi dia logam yang sudah dipisahkan itu dilebur. Nah, begitu dilebur itu jadi batangan-batangan logam yang itu bisa jadi bahan baku apapun. Misalkan jadi pelek mobil, atau misalkan dibuat tiang lampu, atau misalnya jadi pagar yang berbahan baku dari logam. Seperti itu. Nah, Bu, setelah tadi dijemput oleh pihak ketiga, itu nanti outputnya seperti apa? Setelah dijemput, apakah akan langsung diproduksi lagi atau ada pemberian lagi ke masyarakat atau seperti apa? Ya, jadi begitu mereka ambil limbah dari sini ya, mereka langsung ke tempat mereka, di sana mulai dilakukan treatment. Nanti kalau lampu treatmentnya beda, dia akan crushing. Kemudian kalau yang barang-barang elektronik yang ada besinya, ada plastiknya juga pertama dia pisah-pisah dulu. Yang plastik biasanya dia crushing jadi biji plastik, kemudian yang logam itu akan dilebur. Nah begitu dilebur, nanti menghasilkan ingot ya, kalau kita bilang ingot itu jadi kayak batangan-batangan logam, itu bisa menjadi bahan baku suatu produk apapun. Jadi si pendaur ulang itu bisa jual kemana, sehingga
itu nanti produknya beragam. Ada yang bisa jadi velg mobil, ada pagar besi, kemudian ada tiang lampu jalanan, yang kayak gitu tuh bisa dibuat apapun. Nah, selama ini Bu, pernah nggak sih nemuin barang-barang elektronik yang sebenarnya masih bagus atau bernilai berharga tapi kok dikasih? Tapi dikasih Iya. ya? Ada bahkan yang masih disegel gitu juga ada. Loh, Tapi kalau memang si pemiliknya barang udah baru nggak- dong seperti itu. Iya, barang baru. Oh. Tapi memang karena pemiliknya sudah tidak menginginkan ya. Jadi ya kita serahkan lagi kepada pihak ketiga itu. Oh, oke. Nah, ini contoh-contohnya ya yang sudah terkumpul ya. Ini kan memang barang-barang rumah tangga. Kalau kita lihat ini masih bagus ya. Masih bagus, kayak ini juga modelnya juga bukan model yang ketinggalan gitu ya, bukan model dulu, tapi memang sudah tidak diinginkan. Mesin cuci ya? Mesin cuci. Mungkin udah ada kerusakan juga atau mungkin memang ya sudah tidak diinginkan oleh pemiliknya sehingga kita akan ambil. Oke. Nah, Ibu, apa harapannya nih bagi masyarakat atau himbauan mungkin terhadap sampah elektronik ini? Iya. Jadi yang pertama yang kami harapkan kepada masyarakat DKI terkait dengan limbah elektronik atau sampah elektronik itu yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui dulu di rumahnya itu ada menyimpan barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan itu, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, itu harapannya sih itu ya. Artinya dia tidak boleh buang sembarangan atau tidak boleh membuang secara langsung ke lingkungan. Di sini ada Dinas LH. Kalau memang dibutuhkan untuk dilakukan penjemputan, kontak kami akan melayani. Atau kalau misalkan barang-barangnya kecil dan menggunakan transportasi umum dan melihat ada Dropbox di sana, boleh silakan di drop barang elektroniknya di sana. Dan pastinya tentu masyarakat tidak boleh memilah sendiri ya, tidak boleh melakukan oprek sendiri terhadap barang-barangnya ya. Iya. Oke Bu, semoga aja permasalahan sampah di DKI ini lekas terselesaikan. Sebagaimana kita tahu bahwasannya sampah dan ibu kota menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari dulu ya. Menjadi salah satu penyebab banjir, masalah kesehatan mungkin ya Bu ya. Oke. Nah, kawan akurat itu tadi perbincangan kita dengan Bu Rosa dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Jangan lupa ikuti terus berita-berita akurat, baca terus berita-berita akurat hanya di www.akurat.co dan pastinya follow media sosial kita. Sampai ketemu di program Akurat Talk berikutnya.